itu yang namanya Diva, Yo. Yoyo kenal di mana? Sombong sekali. Kok masih di sini? Dek, kalau mau ngemis jangan di sini ya, di rumah sebelah aja. Kamu kenapa nangis? Saya lapar. Oh, lapar. Ngomong dong sama Yoyo. Yoyo ada duit. Lu udah terlalu banyak ikut campur urusan gua, tau nggak lu? Gua nggak akan tinggal diem. Hah? Mulai sekarang, gua jadi pengganggu selama hidup lu. Kamu tuh cerita apa, Tona? Kan katanya ibu kan pernah bilang katanya di dunia ini kan masih ada keajaiban. Itu jangan-jangan ajaib ya, Bu ya? Sudah, Nak. Sudah. Ibu berkata seperti itu untuk memberi kamu keyakinan. Di luar semua kejahatan, itu masih ada kebaikan. Dan kadang-kadang kebaikan juga berbentuk keajaiban. Tapi kalau kamu cerita-cerita, kamu harus hati-hati. Nanti orang salah ngerti. Oh, Yoyo tahu. Jadi apa namanya kalau keajaiban harus disimpannya di dalam hati ya, Bu ya? Ibu ingin kamu tetap yakin. Di balik semua penderitaan pasti ada kebahagiaan. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Lo harus percaya dong, Sen. Swear deh. Semenjak kejadian kita berdua di kuburan itu, gue sering mengalami hal-hal aneh yang bikin gue takut. Kamu kenapa sih jadi takut gitu gara-gara pengemis kecil itu? Hah? Itu cuma halusinasi kamu aja. Halusinasi? Nggak mungkin, tau nggak? Siang-siang bolong, mobil gue bisa mogok mendadak. Ban mobil gue juga kempes. Nggak mungkin kan? Lo kan tahu kalau mobil gue sering ke bengkel. Atau gue yakin pasti Yoyo ada hubungannya dengan pengemis cilik itu. Aneh kan? Lo pikirin aja sendiri. Lo udah ngubur dia dalam-dalam. Terus tiba-tiba dia bangkit lagi, hidup lagi, sehat lagi. Coba, masuk di akal nggak? Gue ingat dulu waktu di LA, gue pernah baca mengenai literatur suku Indian. Di situ dijelaskan bahwa seorang manusia yang mati, dia bisa bangkit lagi karena mengalami yang namanya reinkarnasi. Dan bisa aja manusia itu akan bereinkarnasi menjadi seorang manusia siluman atau manusia sakti. Sen, hello.
Kok lo bengong gitu sih? Enggak, gue nggak bengong. Sen, gue harus buktiin teori gue, Sen. Gue harus ketemu Yoyo sekarang juga. Kamu tuh ngapain sih? Ngapain kamu ketemu dia? Mana ada manusia sakti kayak dia, udah lemot. Kalau kamu masih penasaran, aku akan seret dia ke sini. Aku akan buktiin kalau dia manusia sakti atau super bego. Aduh, udah deh, Sen. Udah deh, lo tuh nggak usah sok-sok belagu gitu deh. Biar gue yang akan menemuin Yoyo sendiri. Please, please. Lebih baik kamu jangan temuin dia. Bisa bahaya buat kamu, bisa celaka kalau kamu ketemu dia. Kamu mau? Hah? Tiba-tiba dia ngomong itu, ngomong ini. Kamu yang dituduh. Kamu harus pikir. Ngerti? Coba pikirin. Sialan. Si Diva udah mulai penasaran. Enggak. Gua nggak boleh ngebiarin Diva kenal sama si lemot itu. Brengsek. Cukup sekali aja gua kehilangan Viola. Itu nggak bakal terjadi lagi sama si Diva. Gua harus bertindak cepat. Sini lo. Mau kemana lo? Hah? Gue mau ngomong sama lo. Kabaran Yoyo kan mau ngaji. Ngajiin ntar aja. Ada yang perlu gue omongin sama lo, hah? Ngerti kagak lo? Kabaran mau ngomong sama Yoyo. Berarti kita temenan dong sekarang. Bayar. Apaan sih lo? Pertemanan kita ini dalam taraf masa percobaan tau kagak lo? Nih, sampai luka-luka gue sembuh. Ini kempes nih, sama luka hati gue juga. Gue mau kasih tugas sama lo ya. Tugas apa sih, Kak? Diam lo, baik nanya aja lo kayak guru. Nih surat ya. Lu mesti bawa ke rumah Lelaya Habibi, ya. Terus lu baca yang kenceng-kenceng isinya di depannya dia, ya. Nggak mau, ntar Yoyo salah. Aduh, gimana sih baca aja salah? Lu bisa baca kagak? Hah? Ngerti gak lo? Langak-longo aja lo. Gua kabukin juga lo. Jangan-jangan dia nggak bisa baca lagi, kacau nih. Gua tes dulu lo ya. Nggak bisa baca kali ini anak nih. Gede di mana sih nih? Bikin malu kampung aja. Nih, coba nih, pegang. Lo baca tuh, apaan? Yang Nih, mana? yang nih. 1.000 rupiah. Aduh, tuh kan gua kata juga apa dia bodoh banget. Nih, lu baca apa? Ini seceng. Bodoh lo. Coba yang ini nih, yang gedean dikit. Aduh, sama duitnya susah lu bacanya. Nih, coba yang nih. Iliam ama 5.000 rupiah. Aduh, kan bener kan. Nongok banget nih anak, pantesannya SD kagak lulus. Ini goceng. Aduh, bodoh lu. Awas ya, sampai lu salah-salah bacanya. Oh ya, takut ah. Baca surat aja lu takut, ha? Disunat tuh takut. Mau lu gue sunatin? Nggak mau ya, sunat. Kata temen-temen Yoyo kan sakit. Lu tahu sakit. Lu baca lu sono. Ini yang namanya amanat, tau kagak lo ya? Kata Pak Ustadz Pan, amanat mesti kudu wajib disampaikan. Kalau kagak dosa, tau kagak lo? Tau dosa kagak lo? Dosa entu ya. Kalau ibaratnya bejendol bisa segede telur ontak. Itu kabaran jendol. Berarti dosanya banyak dong. Lo ngeledek gue lo. Buruan sono. Sono. Ya, jalan dulu ya. Ya, buruan. Assalamualaikum. Salam. Awas lu salah ya. Iya, ini gede juga nih benjolnya. Ontak tuh betelur apa beranak ya? Bagus juga nih gudang. Gua pengen gudang ini jadi tempat pembantaian yang sadis. Jadi, gua mau si lemot itu tidak bisa keluar dengan keadaan hidup-hidup. Ngerti lo? Bos. Makanya, malam ini juga kita harus beraksi. Lulu orang semuanya harus ikuti perintah gua, instruksi gua. Ingat itu. Gua nggak mau ada yang meleset dari rencana ini. Ngerti nggak? Ngerti, Bos. Ngerti, Bos. Bagus. Lu tahu imbalannya berapa? Nggak tahu, Bos. Berapa, Bos? 5 juta. Hah? 5 juta? 5 juta? 5 juta, men. Jangan dulu seneng lu. Hah? Itu untuk setiap teror yang lu bisa lakuin.
Tapi kalau lu gagal, ya nggak dapet. Oke. Seperempatnya aja mungkin juga nggak dapet. Oke, Bos. Tapi ingat, jatah untuk ngebunuh itu buat gue. Oh, gitu ya. Dia harus mati di tangan gue. Jadi lu bawa ke sini hidup-hidup. Sanggup gak lu? Siap, Bos. Kita cabut malam ini. Oke, men. Ayo, Kak Lela, ini surat. surat. Buat Lela. Tapi tulisannya Ih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, Yo. Kalau tulisannya jelek, kan yang penting bisa dibaca. Yaudah, Yo, cepetan baca. Lela udah gak sabar nih. Pengen denger isi hati Yoyo tuh apaan sih? coba baca. Dasar bodoh, mau aja lo gue kerjain. Tuh Kak Laila. Kak Laila, Yoyo sebenarnya SUSUKAK. Suka sekali sama Kak Lela. Soalnya Kak Lela kan cantik, baik hati dan SASA Yayang sayang sama Yoyo. Yoyo. Yoyo kok bisa aja sih ngerayunya? Kata ibu, Kak Lela itu kan wanita pujaan mertua. Yang bener, Yo. Ibu ngomong kayak begitu. Alhamdulillah. Aduh, Lela seneng banget ngedengernya. Mudah-mudahan nanti Lela bisa hidup rukun sama calon mertua. Tapi sebenarnya sih Yoyo lebih suka sama Kak Viola. Soalnya kan Kak Viola lebih cantik, lebih baik, dan lebih sayang sama Yoyo. Sayang Kak Violanya udah pergi ke luar negeri. Daripada nggak ada pacar, mendingan sama Kak Lela aja lah. Lumayan kan buat cadangan. Jangan marah ya Kak Lela. Yoyo. Ya ampun, Yo. Yoyo kok tega banget sih mainin Lela. Emang Yoyo pikirnya Lela apa? Patung yang gak punya perasaan. Yoyo ini bener-bener kelewatan. Lela gak mau kenal lagi sama Yoyo. Tapi Kak Lela, Enggak, Lela gak mau denger apa-apa lagi. Yoyo pergi sekarang. Yoyo gak usah ngomong apa-apa, pokoknya Yoyo pergi. Cepet pergi. Kak Lela. Enggak mau Yoyo pergi. Lela gak mau lihat muka Yoyo. Syukurin lo, enak kan rasanya diusir. Entuh, penderitaan gue selama ini. Lo rasain lo, kedudukan kita impas, sokat-sokat. Bang Baron. Bagaimana kalau kita kerjain Bang Baron? Siap, kita mau oke-oke aja. Iya. Tapi gimana caranya? Pokoknya ada. Cas dulu. Ikutin tanda tinju deh pokoknya. Mampus lo, dasar bodoh. Aduh Bang Baron, kok ngomongnya semangat banget sih? Nih bencong. Pakai bencong. emosi. Gak usah ikut-ikut lo. Ini urusan laki-laki, ha? Bukan urusan wadam. Pergi lo. Aduh Bang Baron, sombong banget sih. Masa Gua kebukin juga lo, sih lo, tol gue. sombong banget sih. Apaan lo? Nyomot dikit. Lu nggak usah sambal, gua. Coba dikit. Aduh, dia jatuh. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Lo ketok, Gi. Aduh, kagak ada non. Jaja, ngeri non.
ada lele dumonya di dalam, Non. Enggak. Lu suara aja kenceng, nyali lu kecil banget sih. Ya, Non aja dah. Selamat malam. Halo. Maaf, kamu pasti mencari Yoyo. Dia tidak ada. Dan sebaiknya kamu tidak perlu mengenal Yoyo. Jadi tolong, jangan ganggu Yoyo lagi. Selamat malam. Tunggu. Siapa yang hendak mengganggu Yoyo? Justru dia yang selalu mengganggu saya. Dimanapun saya berada, dia selalu muncul. Seakan-akan dia hendak meneror saya. Kamu jangan bicara seenaknya. Kamu pikir karena kami miskin, kamu boleh menuduh begitu saja? Saya bukan asal menuduh. Itu semua fakta. Lagi pula, buat apa sih orang macam saya bergaul dengan orang macam Yoyo? Dia kan bodoh. Masalahnya, dia sudah membuat saya takut. Dia selalu mengganggu saya. Saya sangat mengenal sifat anak saya. Semut pun dia tidak tega menyakiti. Apalagi manusia lain. Mungkin sebaiknya kamu berkaca pada diri sendiri. Karena rasa takut itu bukan berasal dari luar. Lebih dari hati kita sendiri. Mungkin kamu pernah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Tanya itu pada hatimu. Mungkin kamu dapat jawabannya. Sudah terlalu malam. Sebaiknya kamu pulang. Udah, Non, kita pulang aja. Bagus semuanya yang keluar. Coba kalau lele dumbo yang keluar. Waduh, Jajang nggak saya amin dah. Ya, kita pulang ya. Ya, Jajang tinggal nih. Kok? Diam lo, jangan teriak. Ayo ditutup palanya. Aduh. Bagus. On time juga lu datangnya. Good. Kak Sandi. Alah, Kan? gak usah banyak ngomong lu. Aduh. Bawa dia masuk. Ampun, Kak. Ampun. Taruh di atas meja ini. Saya mau diapain Terus sih? ikat kakinya sama tangannya, yang kenceng. Kak Sandi. Ampun, Kak Sandi. Saya mau diapain? Berisik lu. Terserah gua mau ngapain lu juga. Yang jelas, lu nggak bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tahu lu? Sekarang, gua mau buat suatu pertunjukan biar sampai dia semaput. Gua udah nggak sabar ngelihat dia mati ketakutan, tahu? Biar mayatnya membusuk di sini. Ampun, Kak Sandi. Saya minta ampun. Saya Bagus. takut. Saya Itu mau yang gue pulang. cari, tahu nggak lu? Saya mau ketemu Ibu. Gua nggak bakal ngebunuh lu sekarang, tahu nggak sih lu? Hah? Gua bakal nyiksa lu sampai gua puas, tahu lu? Hah? Lu harus bayar balasan gua ini. Selama ini, tahu lu? Bagi rokok lu, mana? Rasain nih. Aduh, panas. Kak Sandi panas. Aduh, sakit. Ayo teriak. Minta tolong sama ibu lu, ayo. Percuma, tau nggak sih lu? Ibu lu nggak bisa nolong lu karena mata lu ketutup. Lu tambahin lagi nih. Kak Sandi sakit. Ampun. Saya mau pulang. Ayo, mau ketemu Ibu. Lu mau ketemu ibu lu? Nggak bisa, tau nggak lu? Soalnya maut udah di depan mata lu. Tahu lu? Hah? Lu bakal dijemput ke neraka. Buka ikatan tangannya sama kakinya. Cepet. Ampun, Kak Sandi. Lu berdiriin di atas kursi itu. Lu siapin tambangnya. Gua mau bikin seolah-olah mayat ini gantung diri, tahu nggak lo? Supaya mayatnya dikira bunuh diri.
Sekarang baru gua puas. Dendam gua terbalas akhirnya. Elmot. Selamat tinggal ya. Selamat ketemu di kuburan. Ayo. Mampus. Lo tau nggak? Malam ini tuh bener-bener gue happy banget. Soalnya gue udah betul-betul bisa milikin si Diva. Gak bakal diganggu si lemot lagi. Pokoknya kita harus ngerayain kemenangan ini. Uangnya kapan, Bos? Lo beres deh pokoknya. Yang penting sekarang kita minum-minum, oke? Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Selamat malam. Sepada, halo. Lama banget sih. Kamu ngapain sih bertemu malam-malam? Kayak nggak ada waktu aja. Kamu habis ngapain sih? Jangan bilang sama aku ya kamu habis ngebunuh si Yoyo. Aku mau nanya sama kamu. Kamu ini kemana aja? Hah? Aku teleponin nggak dijawab-jawab. Bikin bete aja. Udah deh, kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Sekarang jawab pertanyaan aku. Kamu apain si Yoyo? Dengerin ya. Aku mau ngapain aja bukan urusan kamu. Yang penting sekarang ini kamu aman. Dia nggak bisa ganggu kamu lagi. Apa sih maksud kamu? Kamu nggak bunuh dia kali ini kan? Emangnya kalau iya kenapa? Hah? Waktu itu juga kan kita ngebunuh dia. Bedanya dia selamat. Sekarang dia benar-benar mati, gantung diri. Sadar! Kamu gila ya? Kamu mau ngajak kejeblos 2 kali? Pertama kali kita hampir menjadi pembunuh. Untung masih ada keajaiban. Kamu ini kenapa sih? Kamu takut sama polisi? Nggak usah takut. Tenang aja, aku ini main bersih. Hah? Semua orang nggak ada yang curiga sama aku. Cool, man. Oke? Bukannya itu masalahnya, Sen. Aku nggak takut sama polisi. Aku cuma nggak mau trauma. Aku tuh nggak mau dikejar-kejar sama dosa. Lagian kamu tuh ada apa sama Yoyo sih sampai begitu dendam sampai kepengin dia mati terus? Kamu ini kenapa sih? Kalau emangnya dia mati, hah? Aku jadi curiga sama kamu, hah? Jangan-jangan kamu seneng sama dia? Iya, naksir sama dia. Ngaku aja deh. Apaan sih kamu? Kok jadi emosi kayak begitu? Alah, udahlah, nggak usah pura-pura. Sekarang ngaku aja, iya kan? Kamu benar-benar suka sama dia, hah? Jangan-jangan kamu udah mulai penasaran sama dia. Kamu pengen pacaran sama dia, iya kan? Stop. Apa-apaan sih kamu? Kamu tuh nggak punya hak buat ngebentak-bentak aku, ngerti nggak? Udah, sekarang aku mau tidur. Aku nggak mau ngurusin orang gila kayak kamu, orang stres. Div. Apa? Aku kan belum selesai ngomong. Nggak, gue nggak mau ngurusin orang stres kayak lo. Brengsek. Diva. Div. Buka dong, keluar, Div. Aku nggak mau keluar. Mendingan kamu pulang sekarang. Kamu dengar ya, San? Aku nggak mau ketemu sama kamu lagi kalau kamu belum bisa bersikap rasional. Lagi pula kamu berutang 1 jawaban sama aku. Kamu harus jawab kenapa kamu begitu benci sama Yoyo. Sekarang, mendingan kamu pulang aja. Kalau gue nggak bisa ngusir dia, gue harus suruh si botak buat ngusir dia. Jaja! Jaja!
Habis lo. Stamina gue lagi kendor nih. Colek ke pengantin baru aja lo. Woi, bangun! Woi, bangun! Ada apa sih? Iya, siapa yang genit? Abang dipanggil sama Doniva, cepet buruan bangun! Don Diva? Iya! Lu kenapa gak bilang dari tadi? Waduh, bukan ada amprat nih. Abang sih, jam segini udah tidur, abang kan setan! Buruan! Itu kan baju saya. Hah? Baju saya sih kembaliin. Lu nggak bilang dari tadi ya? Bukan sikut. Serobek deh baju saya. Naruh baju? Di mana seragam gue? Apa makanya melek matanya jangan merem. Buruan cepet deh. Iya. Ya, Non. Ngawur aja. Siap, Non. Dari mana sih lo lama banget? Jajak kedituran, Non. Soalnya kan sekarang musim hujan. Ada apa sih, Non? Botak. Denger ya. Di balik pintu ada Sandy. Tugas lo usir dia. Tapi awas, kalau sampai dia nggak pulang, gaji lo gue potong. Ngerti? Siap. Cepetan, Jajak laksanakan. cepetan. Div, buka dong. Div. Siap. Sinyo Sandy, waktu berkunjung sudah habis. Non Dipa ingin beristirahat. Dan pintu gerbang saya akan tutup. Ya. Lu ngusir gua lu? Hah? Keluarin bacot lu lagi. Ayo, gua hajar lu. Hah? Sabar. Jajak cuman ngejalanin perintah. Sebentar lagi, Tuan sama Nyonya Besar mau pulang. Nanti kalau Tuan sama Nyonya Besar marah-marah sama Sinyo Sandy, Sinyo Sandy, rumah ini bakalan perboden untuk kedatangan ente. Alah, perbodan. Emangnya gua jalan umum? Tahu lu? Gua bilangin ya botak ya. Lu jangan ikut campur urusan gua lagi. Ngerti lu? Hah? Kalau emang gua mau pulang bukan karena lu. Emang gua udah mau cabut. Ya udah, silakan. Bu. Diva, Div, aku tahu kamu ada di balik pintu. Diva, aku akan kembali lagi. Aku bukan tipe cowok penyerah. Ingat itu ya. Ya ampun Bude, masa Yoyo belum pulang ke rumah sih? Belum. Bude udah cari kemana-mana, ndak ada. Bude juga sudah tanya sama teman-temannya. Mereka ndak tahu. Jadi harapan Bude terakhir hanya kamu. Aidu. Kemana sih si Yoyo? Padahal kan Ijal sama Dimas pulang ngajinya bareng sama Yoyo. Masya Allah, Yoyo di mana ya? Bude, lagi pada ngapain nih? Lelai Habibi. Ngapain lu, lah? Nyariin gue? Waduh, perhatian banget lu. Kagak hilang, gua ada di sini. Baron, kamu lihat Yoyo? Oh, si hilang. Aduh, Budi bagaimana sih? Udah tahu punya anak, otaknya kagak bisa diprediksi. Kenapa dibiarin lepas? Diikat kek? Kalau enggak, dikerangkeng kek? Atau enggak lebih kayak waktu zaman company Belanda dulu, dipasung. Jadi kan kagak nyusahin Bude. Astagfirullahaladzim. Baron, jaga mulut kamu. Nggak sopan kamu bicara. Aduh, Bude pasti dimarah sama Pak D. Kalau Yoyo bikin masalah lagi. Lasri! Ngapain malam-malam ada di luar rumah? Pasti ada yang nggak beres ini. Kacau nih, bisa ada yang bercerai nih. Lasri! Pantas saya ketok-ketok rumah tidak ada yang buka. Ternyata kamu ada di sini. Ngapain kamu berkumpul sama orang-orang yang tidak berguna ini? Pak D, saya kan nggak ikut. Saya cuman nimbrung doang. Soalnya si hilang. Bukan hilang, Pak. Hanya Yoyo belum pulang. Yoyo lagi. Bosan saya bicara tentang anak itu. Pasti nih, di semak-semak ini.
Pak, udah mati, udah mati. Nggak ada. Ayo, naik, pulang. Tapi Yoyo belum ketemu, Pak. Bagaimana kalau Yoyo hilang benar? Masa bodoh? Mau hilang kek, mau mati kek, saya tidak peduli. Akur Pak De. Lebih baik gitu Pan. Daripada dia hidup segan mati tak mau, lebih baik dianggap dedai. Ya Tuhan, saya Baron Alfonso mau berdoa ya Tuhan, semoga arwahnya si terima di alam baka dan arwahnya kagak gentayangan, jangan bisu orang lagi ya Tuhan ya. Aduh, apa nih? Kepala siapa nih lepas? Apa nih? Kepalanya. Gila gimana sih Pak De? Orang ngedoain juga. Dasar iblis. Kamu sama saja dengan iblis kafir. Saya nggak butuh doa dari kamu. Malah saya bisa tambah sial. Dasar bandit kampung. Ayolah Sri. Cepat naik, kita pulang. Sebelum darah saya naik ke sini. Rasanya saya pengin bunuh ini bandit kampung. Jangan repot-repot Pak De, nggak usah dibunuh, ntar juga saya matiin diri. Bikin susah aja. Ayo. Bang Baron sih, tuh mereka jadi berantem. Kualat lu ntar. Gue lagi, dia aja tuh nggak tahu diri. Bang, abang tuh punya mulut disekolahin dulu deh. Ngomongnya seenaknya. Ayo Tin, kita pergi. Ntar kelamaan di sini kita bisa ketularan dia kayak penjahat. Penjahat. Ih, sorry coy. Lah. Kacau tuh. Sayang aja lo orang tua lo, kagak boleh dilawan lo. Kalau kagak lo, gue doain yang bener juga. Gue doain lo bisulan di pantat lo, biar kagak bisa naik motor. Lah, tunggu abang dong, Lah. Lah. Kuya, udah pada gokil lo semuanya. Kurang ngajar lo gue ditabrak. Punya mata kagak lo pada? Kan abang sendiri yang salah. Diam lo. Mata lo taruh di dengkul. Ngapain sih lo malah lari-larian, ha? Ngejar apaan lo pada, ha? Kebelet boker. Ngejar babi ngepet, Bang. Betul? Ngejar babi ngepet. Dasar lu pada bodoh lo gua kasih tahu makanya kalau makan tuh jangan pakai teri jengki sama pepes peda aja ya. Otak lu pada buntu. Kayak gua dong nih, tiap pagi sarapannya susu, roti, sama keju. Makan roti aja sombong. Oh, makan tempe nggak sombong. Gue makan oncom nggak sombong. Lu namanya miskin tapi sombong. Gua kasih tahu nih kalau lu mau ngejar babi ngepet cari tahu dulu siapa orangnya, baru lu berubah babinya. Itu dia Bang masalahnya. Di kampung kita nggak ada yang kita curigain. Semua orang ada di rumah. Dasar juga lu pada Masa lu pada lupa sih? Pan di kampung kita waktu itu pernah ada yang hilang. Si pernah ngilang. Si lemot maksud abang? Betul juga lu gua kasih tahu waktu dia hilang pasti dia ngelmu babi ngefet. Yoyo ada di mana sih? Kamu ada di taman. Ada di taman. Kemarin kan, malam kan, Yoyo kayaknya masih di gudang tua deh. Emangnya taman apa sih? Tapi kamu sekarang ada di taman. Namanya Taman Bunga Kemala. Taman Bunga Kemala. Kok Yoyo nggak pernah denger sih? Taman Bunga Kemala itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang baik. Jadi kalau kalau orang jahat nggak boleh masuk ke sini dong? Enggak. Orang jahat tempatnya di taman neraka. Taman neraka?
Serem amat sih. Kita main ke sana yuk. Itu kan listrik. Iya, Pak, sebentar. Ada apa ini? Ini Bunda Lastri, Mas Bapak listrik ini mau itu katanya nyegel meteran listrik. Pak, silakan masuk. Silakan duduk dulu. Ada apa, Pak? Maaf, terpaksa listrik ibu kami segel. Disegel? Kenapa, Pak? Ibu nunggak 3 bulan. 3 bulan. Mungkin suami saya lupa. Biasanya kami tidak pernah terlambat. Tolong, Pak, jangan disegel dulu. Izinkan saya bicara dengan suami saya dulu. Ih, tahu nih Pak listrik, main cabut-cabut aja. Kasihan kan Bunda Lastri, ntar rumahnya kegelapan gitu loh. Nggak bisa, Bu. Ini sudah peraturan. Tolong, Pak, saya mohon. Listrik saya jangan dulu diputus. Nanti suami saya marah. Beri kami kelonggaran. Kami akan lunasi secepatnya. Sekarang begini aja. Ibu datang ke kantor dan bicara dengan petugas di sana. Kami cuma menjalankan perintah. Selamat siang. Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi ini? Yoyo belum pulang. Listrik mau diputus. Suamiku pasti marah besar. Sih, tahu Tante Cinca. Bunda Lastri, kita permisi dulu ya. Kita mau cari Yoyo. Ya. Iya, Bude. Aduh, Yoyo lapar nih. Kamu lapar ya? Iya, biasanya kan Yoyo kalau di rumah kan Ibu Yoyo kan suruh Yoyo sarapan supaya nggak sakit perut. Itu makanan. Kok bisa ada makanan? Tadi kan nggak ada. Orang baik tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah kelaparan. Ini semuanya buat Yoyo. Yo, makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kok kamu nggak makan sih? Aku emang nggak pernah makan. Kamu nggak pernah makan? Ayo makan ah. Loh, kamu kemana sih? Kok nggak ada? John, gimana John? Aman, Bos. Pedro, udah bawa karungnya belum? Udah siap karungnya. Cepetan ya, mayatnya kita masukin dalam karung. Kita harus pendam. Ayo. Lu cari mayatnya kemana tuh? Hah? Lu cari apa sih? Hah? Gawat, Bos. Mayatnya udah nggak ada, Bos. Iya, Bos. Goblok! Hah? Lu gimana sih kerjanya? Tapi, Bos, kalau begini kejadiannya dia pasti udah selamat, Bos. Dia nggak boleh selamat, tau nggak? Bisa gawat buat kita. Kemarin kan digantung, lu kan tahu kan? Hah? Goblok semua lu kerja lu payah. Bos, ini ada talinya, Bos. Masih ada, Bos.
Goblok kau! Hah? Cari semua! Bos, talinya aja. Talinya, bos. Apaan? Talinya, bos. Iya, bos. Talinya, bos. Ular. Hah? Bos. Bos, itu. Ularnya ke gua. Ularnya ke gua. Kamu bilang listrik di rumah mau dicabut? Kalau hal ini tidak dilunasi, nanti malam rumah kita tidak ada listrik. Saya tidak bisa masak. Jadi apa yang kamu harapkan sekarang? Saya tidak punya uang untuk membayarnya, Lasri. Uang saya sudah habis untuk keperluan tetek bengek rumah tangga kita dan membayar kreditan motor. Tapi biasanya cukup, Pak. Saya juga kan sudah coba bantu Bapak dengan catering. Kita akan mengganti uang dagang tukang kredit yang ditabrak si lemot itu. Beginilah jadinya. Akhirnya kita juga yang susah. Sekarang kamu minta saja uang sama dia. Suruh dia bertanggung jawab. Dasar anak nggak tahu diri itu. Tidak mungkin, Pak. Sampai sekarang saja Yoyo belum pulang. Saya sudah bingung mikirin Yoyo. Aduh, keterlaluan kamu, Lasri. Keterlaluan kamu. Listrik sudah mau dicabut, masih saja kamu memikirkan selemot itu. Apa kata tetangga, Lasri? Saya malu, Lasri. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kamu tunggu di sini. Saya akan mencoba pinjam uang ke kasir. Mudah-mudahan PLN belum tutup. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Kamu di mana sih? Kok ngilang? Saya jangan ditinggal sendiri dong. Saya kan takut. Saya ditinggal sendiri. Bu, saya mau pulang. Saya mau pulang. Kata Ibu Yaya kan, Di luar semua kejahatan, itu masih ada kebaikan. Dan kadang-kadang, kebaikan juga berbentuk keajaiban. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo,
Jangan